Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. "Kamu menerima tawaran Pak Chandra?" tanya Anaya ketika sudah keluar dari ruangan tersebut. "Gua pikirin dulu," jawab Gerald. "Ini adalah kesempatan emas," ucap Anaya sangat menggebu. Keluarganya sangat kaya raya. Bisa saja Anaya debut ke industri musik dengan bantuan kedua orang tuanya. Namun Anaya tidak mau. Ia ingin mengawali semuanya dari nol, menikmati setiap proses yang akan ia jalani. "Kita masih punya waktu 1 minggu, Naya," jawab Gerald. Walaupun ini adalah kesempatan emas, namun dirinya tidak ingin gegabah. Anaya memanyunkan bibirnya, kesal jadinya. Padahal ia ingin mengambil tawaran tersebut, tapi keputusan berada di tangan Gerald. Jam istirahat sudah selesai. Gerald dan Anaya kembali ke kelas masing-masing. "Sudah aku bilang jangan pernah dekat dengan murid sok ganteng itu. Kamu jadi kena kan?" geram Ica kepada Anaya yang sudah duduk di sampingnya. "Gerald tidak salah, Cak. Yang salah itu 3 cewek barbar itu." Bukan maksud membela Gerald, tapi begitulah kenyataannya. Aku mencium bau-bau yang mencurigakan." Ica mengendus-endus di dekat badan Anaya. "Apa sih, Cak?" kesal Anaya. "Bau-bau bunga cinta yang sudah bermekaran," ketus Ica. Sok tahu banget sih," gemas Anaya, lalu menurunkan kacamata minus Ica sampai ke ujung hidung mancungnya. Anaya tertawa terbahak ketika melihat ekspresi wajah Ica yang cemberut kesal. Beberapa saat kemudian, Anaya langsung membekap mulutnya ketika guru memasuki kelas tersebut. Pelajaran dimulai. "Itu anak baru yang sok kecantikan itu," ucap Bonita kepada Angel yang bersembunyi di balik dinding yang ada di dekat koridor sekolah, melihat Anaya yang berjalan bersama Ica. "Cabut," ajak Angel kepada Bonita. Mereka hanya berdua saja karena salah satu teman mereka sudah pulang terlebih dahulu. Angel dan Bonita berjalan cepat mengikuti Anaya dari belakang. "Aku mau main ke rumah kamu, Nay. Boleh ya?" pinta Ica karena sangat penasaran dengan latar belakang Anaya. "Boleh deh, tapi jangan sekarang ya," jawab Anaya. "Oke deh," ucap Ica. Anaya dan Ica berjalan sembari mengobrol. Namun tiba-tiba Anaya memekik keras saat merasakan rambutnya ditarik dari belakang. "Au!" pekik Anaya. Ica menoleh dan betapa terkejutnya dirinya saat melihat Angel menarik rambut Anaya dengan kuat. "Kampret, lepasin nggak?" teriak Ica. Para murid yang ada di sana hanya bisa menatap tanpa bisa membantu karena takut kepada Angel. "Jangan ikut campur loh, kalau nggak mau beasiswa lo dicabut," ancam Angel tidak main-main. Ica menjadi ketakutan dan mundur beberapa langkah. "Pergi, Cak, aku bisa mengatasi ulat gatal ini," ucap Anaya. Ia tidak ingin jika Ica terlibat dengan masalahnya. "Cih, sok banget loh. Emangnya keluarga lo punya apa sehingga berani melawan gue?" Angel berbicara dengan sangat sombong dan menarik rambut Anaya semakin kuat. "Jangan mancing aku untuk berbuat kasar," sentak Anaya tidak main-main. "Haha, jangan mau kalah, Angel," Bonita mengompori. Angel tersenyum miring. Tarikan di rambut Anaya semakin menguat. "Dasar setan, lepasin nggak?" bentak Ica yang kini sudah maju ke depan lagi, membantu Anaya dan tidak memperdulikan tentang beasiswanya lagi. Anaya menarik tangan Angel yang sedang menjambak rambutnya dengan kuat, dan siapa sangka dengan gerakan cepat Anaya membanting tubuh Angel dengan kuat di atas lantai. Bruk!
teriak Angel. Brengsek, umpat Angel. Sedangkan Bonita bukannya menolong temannya yang kesakitan, tapi malahan memvideokan temannya itu. Aku diam bukan berarti aku lemah, tapi karena aku menunggu batas kesabaranku habis, desis Anaya lalu menarik tangan Ica dari sana, meninggalkan Angel yang berteriak kesakitan. Pagi hari di salah satu sekolah negeri yang bergengsi terjadi kehebohan. Video Anaya yang menghajar Angel tersebar luas di jagat maya. Ica dan Anaya dipanggil kepala sekolah, ucap wali kelas saat memasuki salah satu kelas 12. Wajah wali kelas tersebut terlihat sedang menahan amarah. Seluruh murid yang di dalam kelas tersebut memandang ke arah Anaya dan Ica dengan tatapan mengintimidasi, seolah mereka berdualah tersangkanya. Padahal kan yang memulai lebih dulu adalah Angel and the gang. Kamu tenang saja, Cak. Maafkan aku karena membelaku. Kamu harus terseret dalam masalah ini, ucap Anaya kepada Ica. Tidak apa-apa, Nay. Kita kan teman. Sudah seharusnya saling menolong, jawab Ica. Walaupun di dalam hatinya ketakutan, takut jika beasiswanya dicabut. Kamu baik sekali, Cak, ucap Anaya lalu memeluk sahabatnya itu. Mereka berdua berjalan beriringan menuju ruang kepala sekolah. Naya, teriak Gerald. Apa? Tanya Anaya dengan nada kesal, menoleh ke belakang di mana Gerald dan Lucky berjalan ke arahnya. Kenapa lu cari perkara? Seharusnya lu gak meladeni Angel dan teman-temannya, ucap Gerald ketika sudah berhadapan dengan Anaya. Memang apa salahnya kalau aku cuma membela diri dari tingkah Angel yang gila, geram Anaya karena tidak terima disalahkan oleh Gerald. Tapi kan gak usah. Stop, Ralph. Aku cuma mau melindungi diri saja, gak lebih. Dia lebih dulu yang main kasar, jadi apa salahnya jika aku membalasnya, ucap Anaya menyela ucapan Gerald. Untuk apa aku repot-repot menjelaskan semua ini? Pasti kamu tidak akan percaya, lanjut Anaya dengan perasaan kesal, lalu menarik tangan Ica, beranjak dari sana, melanjutkan langkahnya menuju ruangan kepala sekolah. Gerald mengusap wajahnya dengan kasar. Gue cuma khawatir sama elo, Nay, ucap Gerald di dalam hati. Lucky menepuk pundak Gerald dengan pelan. Oh, jadi ini siswi yang sudah membuat putriku masuk rumah sakit, geram seorang wanita yang berdandan menor dan glamor, menunjuk wajah Anaya dengan rasa amarah dan benci. Maaf, putri Anda yang mencari masalah terlebih dahulu, jawab Anaya tanpa rasa takut sedikit pun. Anaya yang sopan dan minta maaflah kepada Angel dan ibunya, geram kepala sekolah. Dan untuk Ica, dengan terpaksa sekolah harus menarik beasiswamu. Kepala sekolah memberikan keputusan. Dek. Jantung Anaya dan Ica berdetak dengan cepat ketika mendengar keputusan kepala sekolah. Ica tertunduk pilu, namun Anaya menguatkannya. Pak, nggak bisa begitu dong. Ica nggak ada sangkut pautnya dengan masalah ini. Jadi jangan libatkan Ica, protes Anaya. Maaf, keputusan ini sudah mutlak, jawab kepala sekolah. Dan kamu mendapatkan hukuman skorsing selama 1 minggu, ucap kepala sekolah kepada Anaya. Ini nggak adil, kenapa hukuman Ica lebih berat? Lebih baik keluarkan saya dari sekolah ini dan batalkan penarikan beasiswa Ica, Pak, mohon Anaya kepada kepala sekolah. Orang miskin mau macam-macam dengan orang kaya, ngaca, ucap mamanya Angel dengan geram. Anaya mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Lebih baik miskin harta daripada miskin hati, balas Anaya dengan nada sindiran. Kurang ajar kamu ya, geram Mama Angel, ingin melayangkan pukulan ke wajah Anaya, namun terhenti ketika kepala sekolah menengahinya.
Ternyata buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, ucap Anaya dengan kedua mata yang memerah menahan amarah. Hentikan, Anda harus menahan emosi, Nyonya. Dan kamu, Anaya, Ica, ini surat untuk orang tua kalian. Kepala sekolah memberikan 2 surat kepada Anaya dan Ica. Lihat saja, aku akan menuntut ganti rugi kepada orang tua kalian karena sudah berani membuat putriku terluka.